Melihat titik-titik embun yang melekat di dedaunan, Wiro ingat pada piala perak berisi air embun murni. Ratu Duyung, desis Wiro. Sebelumnya aku berada di tempat Ratu Duyung. Bagaimana tahu-tahu aku berada di sini? Apakah kau telah berhasil menolongnya? Apakah dia telah terbebas dari kutukan itu? Wiro memandangi dirinya, tidak ada luka atau cedera. Pakaian dikenakannya adalah pakaian bagus pemberian Ratu Duyung. Aku ingat betul. Waktu aku jatuh pingsan, aku sama sekali tidak berpakaian. Siapa yang telah mengenakan pakaian ini ke tubuhku? Wiro berusaha mengingat lebih jauh, tapi mendadak perutnya terasa perih. Lapar. Perutku keroncongan. Mungkin sudah berhari-hari aku tidak makan. Berarti aku pingsan lama sekali. Siapa yang membawa aku ke sini? Waktu itu aku ingat. Ya, aku ingat. Ratu Duyung berteriak memperingatkan nada seseorang mendekatinya. Lalu ada suatu suara letusan. Dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Gila. Aku tidak bisa mengingat cepat. Perutku lapar sekali. Sambil berpegangan pada batang pohon di sampingnya, Wiro bangkit berdiri. Dia coba menarik nafas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang segar. Tiba-tiba, dia memegang tubuh di bagian pinggang kiri kanan. Hatinya lega, kapak menggunakan gedi 212 dan batu hitam pasangannya ternyata masih ada padanya. Seseorang telah menolongku. Mungkin bukan menolong. Yang jelas orang itu yang telah membawaku ke tempat ini. Aku dibawanya ke sini. Untuk apa? Jika dia berniat jahat, pasti aku saat ini sudah jadi mayat. Kalau dia berniat baik, mengapa aku ditinggalkan sendirian di tempat ini? Di mana orangnya sekarang? Sakit kepalaku memikirkan semua ini. Usus dan perutku mungkin sudah lengket, tak pernah disentuh makanan atau air. Memandang ke arah sungai di bawah sana, rasa haus membuat Wiro seperti mau gila. Dengan langkah tertatih-tatih, dia tinggalkan gua, berjalan menuruni lembah. Namun baru bergerak sekitar 10 tombak, telinganya mendengar suara berkelebat di belakangnya. Bau harum kembang kenanga memenuhi tempat sekitar itu. Dengan cepat, Murid Sinto Gandang menyelinap ke balik serumputan semak belukar. Dari balik semak belukar, dia memperhatikan ke arah mulut gua. Dia yakin barusan ada seseorang menyelinap masuk ke dalam gua itu. Dugaan Wiro benar, dia tidak menunggu lama. Satu sosok putih keluar dari dalam gua. Astaga, ujar Wiro. Aku cuma melihat bayang-bayang. Belum sempat memperhatikan dengan baik, tahu-tahu sudah lenyap. Atau mungkin pandangan mataku menipuku karena lemah dan lapar. Wiro menghirup dalam-dalam. Bau itu bau kembang kenanga, mengingatkan aku pada seseorang. Wajah pendekar 212 mendadak sontak berubah. Dia memandang berkeliling lalu berseru, "Bunga, kau ada di sini?" Satu bayangan berkelebat, harumnya kembang kenanga semakin menjadi-jadi. Wiro tersurut beberapa langkah ketika bayangan itu tahu-tahu muncul di hadapannya. Mula-mula samar-samar, kemudian perlahan-lahan berubah membentuk sosok seorang gadis cantik berpakaian kebaya putih yang renda-renda. Celananya juga putih, rambutnya yang panjang setengah digulung dan dibentangkan di depan dada. Sesaat wajah itu masih tampak pucat, perlahan baru berubah menjadi kemerahan. Bunga, benar kau rupanya, ujar Wiro seperti mau menghambur ke depan, tapi kekuatannya tidak menunjang. Tak ampun, tubuhnya jatuh terperosok ke depan. Sebelum jatuh tersungkur di tanah, dua tangan halus itu memegang bahunya. Bunga, Wiro, pendekar 212 peluk erat gadis di hadapannya. Ketika hendak diciuminya, gadis itu jauhkan wajahnya lalu melepas pelukannya. Mungkin dia malu karena lama sekali tidak bertemu, tapi mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, pikir Wiro. Lalu dengan tunjukkan wajah ceria, pendekar 212 bertanya, lama sekali kita tidak bertemu. Bunga, bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Apakah kau yang membawaku ke sini? Memang lama sekali kita tidak bertemu, Wiro. Kau dalam duniamu yang serba mudah, aku di dalam gaibku yang serba kelam. Kau tak pernah mengingat diriku lagi. Waktu dan pikiranmu tersita segala macam urusan dunia. Agaknya kau merupakan orang paling bahagia dalam duniamu, disukai dan dicintai banyak gadis. Jangan-jangan gadis ini cemburu pada Ratu Duyung, pikir Wiro. Untuk menggembirakan hatinya, Wiro lalu berkata, memang aku merasa bersalah, tapi aku selalu dan sering ingat padamu. Hanya sekedar ingat, apa artinya? Kau ingat terakhir kali kita bertemu lebih dari setahun lalu. Agaknya kau tidak pernah menginginkan pertemuan lagi denganku. Bunga, aku mungkin bersalah, tapi dengan jujur aku katakan, jangan kau bersalah duga. Setiap aku ingin bertemu denganmu, aku merasa aku hanya menyusahkanmu saja. Karenanya, kalau tidak perlu benar, aku tidak akan mengganggumu. Apakah saat ini kehadiranku mengganggumu, Wiro? Ada apa sebenarnya dengan gadis cantik dari alam gaib ini? Membatin pendekar 212. Dia seperti tidak suka padaku. Tapi mengapa membawaku ke sini? Dia seperti... Aku senang bertemu denganmu, Bunga. Benar-benar senang. Lebih dari itu, aku berterima kasih kau telah membawaku ke sini. Kau telah menolongku. Bunga gelengkan kepalanya. Aku tidak menolongmu, Wiro. Aku hanya menolong diriku sendiri. Aku tidak mengerti maksudmu, kata Wiro pula. Aku menolong diriku sendiri dari himpitan perasaan yang membuatku seperti mau gila. Setiap aku mengingat dirimu, aku ingin keluar dari alam gaibku menemuimu. Tapi aku khawatir kau tidak menerima kehadiranku dan senang. Kalaupun kau memperhatikan sikap suka, mana mungkin hanya terpaksa. Semua dugaanmu itu salah belaka, Bunga. Mungkin, Wiro, tapi aku melihat dengan mata kenyataan. Seorang makhluk gaib sepertiku ini, yang oleh orang banyak disebut makhluk kejadian, apa menguntungkannya bagimu dibanding seorang gadis dalam sosok asli manusia sejati? Wiro mendekati Bunga, memeluk gadis itu dan berbisik, "Kau tahu perasaanku terhadapmu, Bunga. Sejak dulu aku ingin selalu dekat denganmu. Banyak jasa dan budi yang telah kau tanam dan tak mungkin aku balas. Kalau aku boleh bertanya,
perasaan apa yang selama ini menghipitmu? Kau sudah tahu jawabannya, Wiro. Kalau kau tahu isi hatiku terhadapmu, jawab Bunga alias Suci yang dalam dunia persilatan dijuluki Dewi Bunga Mayat. Baca serial Wiro Sableng yang berjudul Misteri Dewi Bunga Mayat. Wiro pejamkan kedua matanya. Aku tahu kau mencintai diriku, Bunga. Kau juga tahu, selama dunia berkembang, selama alam gaib dan duniawi tidak bisa bersatu, aku tidak akan pernah bisa memiliki dirimu. Kau telah memiliki diriku sejak pertama kali kita bertemu, bisik Wiro sambil membelai rambut panjang hitam si gadis. Berlaku jujurlah, Wiro. Hal itu tidak akan pernah terjadi, kata Bunga pula. Aku hanya bisa berusaha ke arah itu, walau aku sadar tak akan pernah menjadi kenyataan. Itu sebabnya aku menyerbu masuk ke dalam puri pelebur kutuk. Di alam gaib, aku tidak tahan melihat dirimu berdua-duaan dengan Ratu Duyung. Aku tidak ingin ada seseorang memilikimu. Ratu Duyung tidak memilikiku. Kalau kau arif, kau tentu tahu apa sesungguhnya yang ada di balik hubunganku dengan Ratu Duyung. Aku memang bingung menghadapi kejadian itu. Itu sebabnya aku bertanya pada beberapa tokoh dunia persilatan, termasuk guruku sendiri. Aku tahu hal itu, dan mereka membenarkan apa yang hendak kau lakukan. Itulah duniamu, Wiro. Jauh berbeda dengan duniaku, kata Bunga pula. Wiro menarik nafas dalam. Apapun yang telah terjadi, kau telah membuat aku tidak dapat menolong gadis itu. Aku tidak sempat membebaskannya dari sumpah kutukan. Kau telah melakukannya. Kau telah menolong dirinya bebas dari alam kutukan. Wiro memandang lekat-lekat pada gadis cantik berwajah pucat di hadapannya. Tidak, aku belum sempat melakukan apa-apa, kata pendekar 212. Bunga tersenyum. Kau tidak percaya? Aku berani bersumpah. Baiklah jika kau berkata begitu. Tapi suatu waktu kau akan melihat kenyataan bahwa kau benar-benar menolong gadis, bahwa kau telah menolong gadis yang malang itu. Maksudmu kelak jika dia nanti hamil? Bunga tersenyum. Hal itu sulit aku jawab. Wiro jadi garuk-garuk kepala. Dalam hati dia bertanya-tanya, apa betul yang dikatakan Bunga barusan? Aku yakin aku belum sempat memenuhi permintaan Ratu Duyung. Aku belum pernah melakukan sesuatu untuk menolongnya. Tapi mengapa Bunga begitu yakin? Kau masih memikirkan hal itu, Wiro? Teguran Bunga menyadarkan Wiro. Ketika pendekar sudah diam saja, Bunga lalu mengangsurkan sebuah bungkusan. Apa ini? Tanya Wiro. Buah-buahan hutan untuk makanmu, juga beberapa potong tebu untuk kau minum airnya. Kau telah pingsan selama 6 hari. Kau tentu lapar dan haus sekali. Pingsan 6 hari? Aku pingsan selama 6 hari, ujar Wiro dengan mata mendelik. Pantas perutku udah keroncongan, tenggorokan dan mulutku kering. Sekujur tubuhku lemah. Wiro segera melahap beberapa buah-buahan yang dibawakan Bunga. Sebentar saja semua buah itu termasuk potongan tebu amblas masuk ke dalam perut Wiro. Masih lapar? Tanya Bunga. Kalau belum ketemu nasi, rasanya belum kenyang, jawab Wiro lalu tertawa gela-gela. Tiba-tiba ia hentikan tawanya. Ada apa? Tanya gadis dari alam gaib itu. Kau bilang 6 hari aku pingsan, berarti 6 hari aku tidak pernah mandi. Celaka, pantas bau badanku sedap amat. Aku terpaksa meninggalkanmu, Bunga. Di lembah sana aku lihat ada sungai. Aku mau mandi dulu, kau tunggu di sini. Jangan kemana-mana, jangan mencoba mengintip. Bunga tertawa. Mana ada ceritanya perempuan mengintip lelaki. Justru lelaki yang suka mengintip perempuan. Aku pergi, ujar Wiro. Pergilah, selesai mandi segera kembali ke sini. Ada hal penting yang akan kubicarakan denganmu, kata Bunga. Hal apa? Tanya Wiro. Nanti saja. Sekarang mandilah sepuasmu. Kalau kau sudah bersih dan segar, cepat ke sini. Wiro hendak melangkah pergi, tapi mendadak dia hentikan langkah dan memandang pada si gadis. Ada apa? Sepertinya percuma saja mandi. Aku bersih dan segar seperti katamu. Aku tetap saja memakai baju bagus, tapi sudah bau ini. Aku lupa, ujar Bunga. Dia masuk ke dalam goa lalu keluar lagi membawa seperangkat pakaian putih. Selesai mandi, kau boleh mengenakan baju dan celana ini. Wiro menyambuti pakaian yang diserahkan Bunga dengan perasaan haru. Lama sekali aku tidak pernah mengenakan pakaian serba putih. Terima kasih Bunga. Cukup lama menunggu. Akhirnya Wiro muncul di depan goa. Pakaian putih yang dikenakan tampak basah oleh keringat. Dadanya turun naik, tanda napasnya sesak sehabis menaiki lembah. Kau sudah bersih dan segar sekarang, sambut Bunga. Wiro menarik nafas panjang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan diriku, kata Wiro sambil duduk bersila di tanah mengambil sikap siap untuk mengatur jalan nafas dan peredaran darah. Bunga pandangi pemuda itu dengan perasaan sedih. Dia mengetahui perubahan yang terjadi atas dirinya. Kasihan dia, rasanya tidak tega untuk memberitahu, kata gadis di dalam hati. Apa maksudmu, Wiro? Apa yang tidak beres? Bertanya Bunga kemudian. Waktu mendaki bukit ini, aku tidak mampu berlari. Berjalan cepat saja membuat nafasku sesak. Aku cepat berkeringat. Sekujur tubuhku letih begitu sampai di atas sini. Tubuhku seolah tidak bertulang lagi. Wiro, itu sebabnya aku tadi memintamu agar lekas datang ke sini begitu selesai mandi. Aku sudah duduk di sini. Kau mengatakan ada sesuatu hal yang penting yang ingin kau bicarakan dengan diriku. Atur dulu jalan nafasmu. Kalau kau sudah agak tenang, baru nanti kita bicara. Wiro melakukan apa yang dikatakan Bunga. Sesaat kemudian dia berkata, aku sudah siap Bunga. Ayo bicaralah.
kau menyadari ada sesuatu kelainan dalam dirimu saat ini, Wiro? Kalau perasaan lemah aku rasa wajar-wajar saja. Karena 6 hari aku pingsan. Begitu sadar cuma makan buah dan tebu. Jawab Wiro sambil senyum. Tubuhmu terasa lemah, napasmu sesak. Kau telah mengatur jalan peredaran darah dan jalan pernafasanmu. Apa kau merasa kekuatanmu sudah kembali? Aku tidak mengerti. Apa maksud semua ucapanmu itu, Bunga? Kalau malam nanti aku bisa tidur nyenyak, besok pagi pasti aku sudah pulih seperti semula. Wiro, aku akan mengatakan hal ini padamu. Tapi kalau tidak, aku jelaskan, aku khawatir kau bisa mengalami malapetaka yang bisa merenggut jiwamu. Bunga, apa yang sebenarnya kau bicarakan ini? Tanya Wiro. Tanpa tidak mengerti, tambah terbayang rasa jengkelnya. Wiro, ketahuilah, akibat yang kau lakukan dengan Ratu Duyung, kau telah kehilangan kekuatan luar dalam, juga semua kesaktian yang kau miliki. Itu akan berlangsung selama 100 hari. Wiro tidak tampak terkejut, malah tertawa lebar. Kau ini ada-ada saja. Memangnya aku terlalu berbuat apa dengan Ratu Duyung? Tadi sudah kujelaskan, bahkan sampai bersumpah. Aku belum memenuhi apa yang dimintanya. Aku senang kau bergurau, tapi jangan aneh-aneh. Aku tidak berguru, Wiro. Jika kau tidak percaya, coba kau pukul dan patahkan batang kayu itu. Sosok gadis dari alam gaib itu berkelebat ke atas. Terdengar suara krek. Begitu turun, ada sebatang cabang pohon sebesar betis sepanjang 5 jengkal. Bunga pegang batang cabang pohon itu pada ujung-ujungnya. Kerahkan tenaga keluarmu, hantam cabang itu dengan tangan kosong. Ini namanya permainan anak-anak, kata Wiro pula. Dengan sikap acuh tak acuh dia pukulkan pinggiran telapak tangannya. Cabang pohon itu pun patah. Kau lihat sendiri, ujar Wiro sambil mengusap tangan kanannya. Cabang pohon itu dengan mudah kupatahkan. Kenyataannya begitu, tapi aku melihat kernik kesakitan pada wajahmu. Lihat tangan kananmu, merah. Sebentar lagi pasti membengkak. Hal itu tidak akan terjadi. Hal itu tidak akan terjadi jika kau masih memiliki kesaktian. Pendekar 212 jadi terdiam. Jangan-jangan apa yang dikatakan gadis ini benar, pikir Wiro sambil perhatikan tangan kanannya yang keperahan dan berdenyut sakit. Sekarang kerahkan tenaga dalammu. Pukul batang pohon itu. Kau boleh mengeluarkan ilmu pukulan apa saja jika kau memang masih memiliki kesaktian dan tenaga dalam yang tinggi. Batang pohon yang tak seberapa besar itu pasti dapat kau hancurkan hingga tumbang. Merasa diperlakukan seperti orang bodoh atau seolah seorang yang baru belajar ilmu silat, Wiro segera kerahkan tenaga dalamnya ke tangan kanan. Dia siap untuk menghantam batang kayu itu dengan pukulan segulung ombak menerpa karang. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghimpun tenaga dalamnya di bagian pusar, apalagi mengalirkannya ke tangan yang hendak melepaskan pukulan sakti itu. Gila, aku tidak percaya, kertak Wiro dalam hati. Dia melompat sambil hantamkan tangan kanannya ke batang pohon. Pukulannya menghantam telak. Batang kayu itu tidak bergeming sedikit pun. Kulit kayunya yang sudah lapuk pecah berjatuhan. Wiro berteriak kaget dan kesakitan. Tubuhnya terlempar beberapa langkah. Untung tidak sampai terbanting jatuh punggung. Terbungkuk-bungkuk menahan sakit, dia pegangi tangan kanannya. Dalam keadaan seperti itu, dia memandang tak percaya pada tangan kanannya. Tangannya pecah dan mengucurkan darah. Wiro berpaling pada Bunga, hendak bertanya tapi tak kuasa membuka mulut. Dengan kain pengikat kepala, Wiro membalut luka pada tangan kanannya. Sulit kupercaya, kata pendekar 212 perlahan. Diam-diam dia coba mengarahkan tenaga dalam ke dalam perut. Seperti tadi, tidak terjadi apa-apa. Dia tidak mampu melakukan. Coba kerahkan aji kesaktian pukulan sinar matahari, kata Bunga pula. Wiro segera melakukan apa yang dikatakan si gadis. Beberapa saat berlalu, tangan kanannya bergetar, namun tidak terjadi apa-apa. Biasanya jika dia siap mengeluarkan pukulan sinar matahari, maka tangannya sebatas siku sampai ke ujung jari akan berubah menjadi seputih perak. Aku tidak mampu melakukannya, kata Wiro setengah berteriak. Mukanya tampak sangat pucat. Bunga masih belum puas menguji dan membuktikan apa yang terjadi dengan pendekar 212. Maka dia pun berkata, cabut kapak saktimu, tebas batang pohon di depan sana. Kembali Wiro melakukan apa yang dikatakan Bunga. Ketika kapak maut naga gedi 212 dicabut dari balik pinggang, dia merasa heran dan berkata, aneh, kenapa senjata ini yang biasanya ringan kini terasa begitu berat? Wiro kerahkan tenaga dalamnya. Biasanya, begitu tenaga dalam mengalir ke tangan, sepasang mata kapak akan mengeluarkan sinar terang menyilaukan disertai membersitnya hawa panas. Tapi, kini hal itu sama sekali tidak terjadi. Wiro memaksakan dengan segala daya. Tetap sia-sia, malah tubuhnya dan mukanya jadi mandi keringat. Sedang senjata yang dipegangnya dipegang terasa bertambah berat. Dalam keadaan seperti itu, Wiro masih belum dapat menerima kenyataan yang terjadi atas dirinya. Didahului dengan teriakan keras dan tidak memiliki gema hebat karena tidak disertai dengan aliran tenaga ke dalam, dia melompat dan hantamkan kapak muda di 212 ke batang pohon di hadapannya. Kepingan kayu berpelantingan, kapak amblas ke batang pohon sedalam 1/4 jengkal, tapi tidak terduga senjata itu terlepas dari pegangan Wiro dan bentar lalu membalik dan menghantam ke arah kepalanya. Gila, maki pendekar 212. Dia cepat jatuhkan diri untuk menghindari senjata makan tuan yang bisa membunuhnya. Tapi astaga, gerakannya
Begitu lambat, kapak maut naga 12 menyambar lebih cepat daripada gerakannya mengelak. Aku tidak mampu mengelak. Kepalaku! Sesaat lagi salah satu mata kapak akan menancap di keningnya. Tiba-tiba di sampingnya berkelebat satu bayangan putih. Wiro merasakan sambaran angin yang sangat keras. Sebenarnya sambaran angin itu biasa-biasa saja dan tidak ditujukan ke arahnya. Namun karena dia tidak memiliki kekuatan dan kesaktian apa-apa, maka sambaran angin tadi sempat membuatnya terpelanting dan jatuh terduduk di tanah. Ketika dia memandang di depan, dilihatnya Bunga tegak sambil memegang senjata mustikanya. Gadis ini lalu melangkah mendekati Wiro dan mengembalikan kapak itu. Wiro meletakkan kapak maut naga geni 12 di pangkuannya. Untuk beberapa lamanya, kedua matanya memandangi senjata mustika itu tanpa berkedip. Apa yang terjadi dengan diriku? Desisnya perlahan. Matanya dipejamkan, tubuhnya bergetar menahan goncangan perasaan. Eyang Guru, Tuhan, apa yang terjadi dengan diriku? Teriak Wiro sambil mengangkat kedua tangannya. Lalu kedua tangan itu terkulai lemah di bawah. Apa semua ini karena dosaku menggauli Ratu Duyung? Tuhan, kau tahu apa yang aku lakukan dengan niat menolong semata. Tak ada nafsu keji dan kotor. Lagi pula, bukankah aku belum melakukan apa-apa? Wiro, satu suara menegur dan satu tenaga yang lembut membelai rambut di belakang kepalanya. Bunga, aku tidak mengerti semua ini. Mengapa aku menjadi begini? Tenaga luarku lenyap, tenaga dalamku musnah, kesaktianku hilang. Aku merasa seolah seperti mau mati saja. Wiro, dengar ucapanku. Aku akan memberitahu apa yang aku ketahui. Kata Bunga pula. Aku tahu dan Tuhan pun tahu maksud baikmu menolong Ratu Duyung yang telah menanam budi dan jasa serta menyelamatkanmu dari maut. Namun dalam dunia Ratu Duyung berada, bersentuhan badan tanpa terhalang oleh pakaian akan membuat orang luar mengalami malapetaka. Jika dia seorang biasa, yaitu tidak memiliki tenaga luar kuat, tidak mempunyai tenaga dalam serta kesaktian, maka malapetaka itu bisa membuat dirinya menemui ajal. Jika dia tidak tewas, maka dia akan menjadi lumpuh seumur hidupnya. Sebaliknya, jika orang itu keadaan seperti dirimu, yakni memiliki tenaga dalam dan tenaga luar yang tinggi serta berbagai kesaktian, maka semua apa yang dimilikinya itu lenyap. Ya Tuhan, suruh Wiro. Pemandangannya menjadi kelam, tubuhnya terhuyung. Bunga cepat menahan bau pendekar 12. Tenang Wiro, keteranganku belum selesai. Aku saat ini tidak lebih dari seorang manusia tidak berguna. Apa gunanya hidup? Dengar Wiro, semua yang kau miliki itu akan lenyap, tapi tidak untuk selama-lamanya. Wiro seperti tidak mau mendengarkan lagi. Kepalanya digeleng-gelengkan. Tenaga luar dan dalam serta kesaktianmu hanya lenyap dalam 100 hari Wiro. Setelah itu pun akan kembali dengan sendirinya. Hanya saja mungkin kau perlu melatihnya kembali barang sebulan 2 bulan. Apakah Ratu Duyung mengetahui hal yang bakal terjadi atas diriku? Tentu saja dia mengetahui. Jawab Bunga. Gadis setan. Dia tidak memberitahu padaku. Bunga terdiam sesaat lalu berkata dengan suara perlahan. Terus terang aku cemburu terhadapnya. Cemburu terhadap hubunganmu dengan dia. Tapi dalam hal ini jangan kau salahkan dirinya. Dia tak mungkin mengatakan hal itu padamu, karena kalau dikatakannya kau pasti tidak akan mau menolongnya. Tapi Wiro menarik nafas dalam-dalam. Kedua tangannya dikepakkan. Aku merasa ditipu. Tidak ada yang menipu Wiro. Apa yang terjadi memang pahit. Mungkin semua begitu jalan nasibmu. Itu bukan jalan nasib. Gila, kata pendekar 212 pula. Wiro, dalam keadaan seperti ini kau harus segera menghilang dari dunia persilatan. Paling tidak selama 100 hari sebelum kekuatan luar dan dalam serta kesaktianmu kembali pulih. Aku harus menghilang dari dunia persilatan. Apa maksudmu Bunga? Apa kau tidak menyadari? Tanpa kemampuan apa-apa, kau berada dalam bahaya besar. Jika satu saja dari sekian banyak musuhmu mengetahui apa yang terjadi dengan dirimu, maka kau pasti akan dicarinya dan dibunuh dengan mudah. Kau tak mungkin menyelamatkan diri. Berubahlah paras murid Sinto Gedeng. Lama dia terdiam. Sebelum bertanya dengan nada putus asa, Bunga, apakah tidak ada satu cara untuk mengembalikan kekuatan dan kesaktianku tanpa harus menunggu sampai 100 hari? Bunga menggeleng. Aku ikut sedih atas apa yang kau alami. Tak seorang pun bisa menolongmu, Wiro, juga aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Otakku seperti tak bisa berpikir lagi. Aku sarankan kau pergi ke tempat kediaman gurumu di Gunung Gede. Itu tempat paling aman bagimu. Kau benar. Tapi dalam keadaanku seperti ini, tidak mudah bagiku mengadakan perjalanan sejauh itu. Wiro memandang berkeliling. Kita berada di mana saat ini? Apa nama tempat ini? Kita berada di Bukit Jati Anom, jauh di sebelah tenggara Gunung Merapi. Jika kau mengira tempat ini aman bagimu, aku tak bisa menjamin. Apapun yang akan terjadi dengan diriku di tempat ini, rasanya aku tidak mau pergi kemana-mana. Kalaupun aku harus mati, biar saja aku menemui ajal di sini. Jika itu keputusanmu dan tak bisa dirubah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini aku harus kembali ke duniaku. Wiro terdiam. Dia merasa lebih aman jika Bunga berada bersamanya di tempat itu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Sayang, aku tidak bisa melakukan. Aku sudah terlalu lama berada dalam duniamu. Aku harus pergi, Wiro. Jaga dirimu baik-baik. Wiro mengangguk. Apakah kau masih menyimpan kembang kenang yang aku berikan padamu? Tanya Bunga. Wiro seperti tersentak. Dia meraba pakaian putihnya. Kau tak bakal menemui bunga itu di sana. Aku juga telah memeriksa pakaian yang kau kenakan sebelumnya. Bunga itu pasti tertinggal di tempat Ratu Duyung. Berarti jika aku memerlukanmu, aku tak bisa memanggilmu. Apakah kau bisa memberikan satu lagi padaku?
Bunga sakti yang mampu memanggilku itu hanya muncul sekuntum dalam 7 tahun. Wiro seperti dihenyakkan. Jelas kalau terjadi apa-apa dengan dirinya, dia tak mungkin memanggil gadis dari alam gaib itu untuk menolongnya. Aku berusaha memperhatikan dirimu dari alamku. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa selama 100 hari mendatang. Aku harus pergi sekarang, Wiro. Pendekar Rosa Tudo Wiro Sableng berdiri. Dia melangkah mendekati si gadis dan ulurkan tangannya untuk merangkul. Namun dia seperti lenyap dari pemandangan. Untuk beberapa lamanya, Wiro tegak tertegun. Lalu dia ingat sesuatu dan sekaligus menggerel menyesal diri. Mengapa tadi aku tidak minta tolong pada bunga agar menemui Eyang Sinto Gendeng, memberitahu keadaanku saat ini? Otakku seolah tidak bisa bekerja lagi. Untung Pangeran Matahari sudah tewas di Pangandaran. Kalau dia masih hidup dan mengetahui apa yang terjadi dengan diriku, niscaya aku akan menemui ajal secara mudah di tangannya. Wiro menghempas napas dalam berkali-kali. Dia balikkan tubuhnya dan memandang ke arah goa. Apa aku harus mendekam bersembunyi selama 100 hari di goa itu? Belum apa-apa rasanya. Sepertinya mau mati. Daripada mati di dalam goa, lebih baik mati di tempat lain. Wiro alihkan pemandangannya ke lembah. Astaga, tiba-tiba murid Sinto Gendeng ini ingat akan ilmu pukulan harimau dewa. Bukankah ilmu kesaktian itu bisa dikeluarkan tanpa menggunakan tenaga dalam? Pikir Wiro. Tanpa tunggu lebih lama, dia segera meniup tangan kanannya. Lalu telapak tangan itu dikembangkan lebar-lebar. Matanya membeliak dan tekuknya menjadi dingin. Ketika pada telapak tangan kanannya sama sekali tidak muncul gambar kepala harimau putih bermata hijau. Datuk Roba Mata Ijo, Datuk Roba Basalawang Ameh, apakah kalian juga telah meninggalkan diriku? Ujar Wiro dengan suara bergetar. Dia tidak ingat kapan terakhir kali sekali mengeluarkan air mata. Yang jelas itu yang dirasakannya. Keduanya matanya berkaca-kaca. Sebesar apakah dosa yang telah aku lakukan hingga jatuh kutuk yang hebat terhadapku? Perlahan Wiro duduk di tanah. Sekujur tubuhnya terasa lemah. Terbayang olehnya wajah Eyang Sinto Gendeng dan kakek segala tahu. Setelah mengumpat, dia berkata, "Kalian berdua memberi dorongan agar aku menolong Ratu Duyung. Kalian seharusnya tahu apa akibatnya. Kalian menipuku. Kata terakhir diucapkan Wiro dengan berteriak dan tubuh bergetar. Langit biru disapu awan kelabu di sana-sini. Walau purnama memancarkan sinarnya yang putih terang, namun tiupan angin membuat sebentar-sebentar awan kelabu menutupinya. Walau sesekali angin bertiup kencang, namun air laut tampak setenang air danau. Sebuah perahu kayu yang layarnya baru saja digulung kelihatannya meluncur perlahan memasuki Teluk Siburu. Penumpangnya seorang kakek berambut putih duduk meluncur, enak-enakan menyandarkan punggung dan kepalanya di bagian haluan. Sulit untuk diketahui apakah orang tua ini tengah terlelap tidur atau bagaimana. Sepasang matanya membentuk lubang dan dalam di atas pipinya yang cekung. Wajahnya yang tidak berdaging seolah sebuah tengkorak hidup. Sayup-sayup di kejauhan terdengar suara ombak pemecah. Suaranya agak aneh karena bukan memecah di pasir di pantai, tapi memecah setelah menghantam gugusan batu-batu karang tinggi runcing laksana barisan raksasa penjaga pulau. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kau selamatkan aku sampai ke pulau kembali. Orang tua buka tengkorak usap wajahnya yang tubuhi kumis dan janggut putih. Perlahan dia bangkit dan duduk di lantai perahu. Dia menyeringai ketika melihat deretan batu-batu karang tinggi itu. Apa yang dilihatnya itu membuat dia teringat pada pendekar Rosa Tudo Wiro Sableng yang kini jauh berada di tanah. Beberapa tahun yang lalu, dia telah menggembleng Wiro di salah satu puncak batu karang itu hingga si pemuda memiliki daya tahan yang hebat pada kedua kakinya. Bertambah tinggi ilmu, meringankan tubuh dan tenaga dalamnya. Anak setan itu rezekinya besar sekali. Setelah memiliki kitab putih wasiat dewa, sulit dicari manusia yang bisa menandinginya. Siapa yang menyangka kemudian itu dia bakal menjadi dedengkot nomor 1 menguasai dunia persilatan. Tapi lain sanggup, Sinto Gendeng tua bangka konyol. Tak ku ikuti kemauannya pergi ke Gunung Gede. Dia merajuk marah. Tua bangka masih seperti anak-anak. Jangan harap aku akan mengajakkan kaki lagi di tanah Jawa. Jangan harap aku mau bertemu dia lagi. Sepasang mata si orang tua yang cekung lebar tampak tambah lebar dan menggigitkan ketika dia memandang jauh-jauh batu-batu karang di pantai. Sementara angin kembali meniup awan kelabu menutupi bulan. Keadaan di sekitar pantai menjadi redup gelap. Air laut pasang besar. Tak sedap rasanya mendarat di tempat itu. Kalau dulu mungkin aku masih bisa suka berbuat gila, bermain-main dengan ombak dan batu karang. Sekarang aku harus tahu diri. Tenaga sudah banyak terkuras oleh usia. Biar aku mencari tempat mendarat yang empuk di bagian pantai sebelah timur, di antara pohon-pohon bakau. Seperti tak acuh, kakek ini dorongkan tangan kanannya ke samping perahu. Air laut tampak bergelombang. Perahu kayu itu bergerak ke kiri lalu meluncur menuju bagian pantai di sebelah kiri barisan batu-batu karang. Semakin dekat ke pantai yang ditumbuhi pohon-pohon bakau, semakin gembira orang tua itu. Dari mulutnya melengking tinggi suara nyanyian. Jauh berjalan ke tanah Jawa, kembalinya ke Andalas, juga bertemu kekasih di masa muda. Sudah tua tapi masih mau bermanja. Di tepi pantai, di antara kerimbunan pohon bakau dalam kegelapan malam, seorang perempuan tua bermuka putih keluarkan ucapan merutuk dalam hati. Tidak mana satu dugaanku, lelaki bangsat itu pergi ke tanah Jawa untuk menemui gendaknya si Sinto Gendeng.
Baru saja perempuan itu menggerendeng begitu rupa, tiba-tiba ada seorang mendatanginya dan berkata, "Sabai, kau lebih mengenali suara musuh besar kita. Aku yakin yang datang naik perahu itu memang orang yang kita tunggu-tunggu. Keyakinanmu tidak keliru. Siapkan teman-teman. Tunggu sampai aku memberi tanda baru menyerbu." Agaknya dia datang sendirian, tidak membawa muridnya yang menjadi musuh besar kami. Si Nenek Sabai dan Raja, si Nenek Putih berjubah hitam yang adalah guru putih Andi di si Dewi Payung 7 menjawab, "Itu lebih memudahkan bagi kita untuk membantainya. Setelah dia memampus, baru kita cari muridnya. Sekarang lekas pergi, atur siasat dengan teman-teman seperti yang sudah kita bicarakan. Jangan sampai setan tua itu lolos." Orang yang berdiri di samping si nenek anggukkan kepala tanpa banyak bicara, lalu dia segera meninggalkan tempat itu dan lenyap di kegelapan malam. Di atas perahu, kakek berpakaian berambut putih kembali menyanyi, "Bagus cantik negeri orang, buruk kusuk negeri sendiri. Lebih baik negeri orang." Salah. "Lebih baik negeri sendiri, berlayar ke palang jauh, tubuh dan tulang yang akan mengumpat bercinta. Dan orang jauh walau sakit terus serasa nikmat." Air pasang di sekeliling pulau, air terjun di tengah rimba senang. Air pasang di sekeliling pulau, air terjun di tengah rimba senang. Sungguh pulang ke pulau walau rindu menanggung cinta siapa. Perahu kecil itu meluncur perlahan, berkelok mencari jalan di antara akar-akar pohon bakau yang bertumbuh sepanjang pantai. Tiba-tiba ada sesuatu menyentuh bagian perahu, mengeluarkan suara aneh. Semakin jauh perahu itu masuk ke mendekati tepi pasir, semakin sering suara itu terdengar. Orang tua di atas perahu buka matanya lebar-lebar, perhatikan air laut di sekitarnya. Tampangnya yang angker tampak tercekat ketika melihat benda apa yang telah menyentuh badan perahunya hingga mengeluarkan suara berkepanjangan. Tengkorak manusia, begini banyak. Dari mana asalnya? Kata orang tua tadi. Dia memandang berkeliling, perasaannya heran berubah menjadi galau tidak enak. Puluhan tengkorak kepala manusia menggambang di permukaan air laut, bergerak kian kemari lalu membentur badan perahu. Ada juga yang terapung-apung di sela akar pohon bakau. Tampaknya ini satu penyambutan yang direncanakan. Siapa yang punya pekerjaan? Orang tua di atas perahu itu ingat peristiwa hampir setahun silam. Dadanya berdebar keras. Jangan-jangan inilah Datuk Tinggi Raja di Langit. Tapi bukankah dia sudah dipendam dalam makam tanpa disat itu? Mana mungkin dia bisa lolos dan masih hidup? Siapa adanya Datuk Tinggi Raja di Langit? Harap baca serial Wiro Sableng berjudul Makam Tanpa Nisan, ada di channel ini. Tua gila, selamat datang kembali di pulaumu. Malam ini, pulau ini akan menjadi pulau kematianmu. Satu teriakan menggema di tempat itu. Orang tua di atas perahu terkesigap. Itu bukan suara Datuk Tinggi Raja di Langit, katanya dalam hati. Jahanam, siapa yang berani berbuat gila di pulau kediamanku? Bentak orang tua di atas perahu yang ternyata adalah tokoh silat si tua gila yang paling ditakuti di Santero, Pulau Andalas. Menyandang beberapa julukan, diantaranya pendekar gila patah hati, iblis gila pencabut jiwa. Bentakan tua gila keras hingga air laut tampak beriak dan daun-daun pohon bakau terdengar berdesir. Sebagai jawaban dari sepanjang tepi pasir yang terdengar suara tertawa. "Kami malaikat maut utusan dari neraka mencabut nyawamu, mengorek tubuh, membedol isi perutmu." Cacing-cacing malam, tanganku jadi suka gatal. Jangan bertindak pengecut. Perlihatkan diri kalian. Aku si tua gila akan memecahkan kepala kalian satu persatu. Kembali dari arah daratan terdengar suara tertawa. Lalu ada seseorang berseru, "Kami belum merasa perlu memperlihatkan diri. Kehadiran kami sudah diwakili oleh puluhan tengkorak yang mengapung di permukaan air itu. Adalah tengkorak orang-orang yang kau bunuh di masa lalu." Tua gila tempat terkesigap, tapi segera pula dia tertawa gelagat. Kalau yang menyambutku sudah jadi tengkorak, kalian rupanya adalah setan-setan kesasar yang gentayangan minta mati 2 kali. Sosok sudah mau jadi bangkai, masih saja bicara sombong. Suara orang itu datang dari sebelah atas. Tua gila cepat mendongak ke atas pohon bakau. Sosok tubuh berpakaian hitam yang mendekam di atas pohon itu secepat kilat melompat ke pohon bakau lainnya. Tua gila angkat tangan kanannya siap untuk melepaskan satu pukulan sakti, tapi niatnya dibatalkan. Malah seperti orang tidak beres ingatan, dia kembali menyanyi. "Malam gelap, malam gulita, pulang ke pulau disambut bala. Boleh saja main gila bersama asal siap serahkan nyawa." Tiba-tiba terdengar satu suitan keras. Bersamaan dengan itu, dilaksana kelelawar-kelelawar ganas dari atas. Pohon-pohon bakau melayang turun 6 sosok tubuh. 3 senjata berkiblat dalam kegelapan malam. 3 pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi benderu melepas hawa panas. Dari arah tepi pasir, 3 macam senjata rahasia berbentuk paku, pisau terbang, dan jarum hingga menggebu. Tua gila berteriak kaget dan marah. Pengecut jahanam. Tubuh berpakaian putih itu
Tubuh berpakaian putih itu melesat ke udara lalu jungkir balik, mencelat ke arah rumputan pohon bakau lebat di sebelah kiri. Dua pekikan menggelegar. Dua orang yang barusan menyerang di atas pohon bakau terpental satu tombak lalu terjebur ke dalam laut. Tak muncul lagi, amblas dengan kepala pecah. Kesunyian seperti menghantui di tempat itu, walau dari kejauhan suara ombak menghantam batu karang terdengar tidak putus-putusnya. Kematian dua kawan mereka dalam gebrakan pertama mau tidak mau membuat para penyerang yang berada di tempat itu jadi terkesikap walau hanya seketika. Di atas pohon bako yang gelap, Tua Gila bergelantungan tak bergerak. Sebilah pisau terbang menancap di lengan kirinya. Darah mengucur, beberapa buah jarum berhasil menyusup ke pakaian putihnya. Walau tak sempat melukai tubuhnya, tapi cukup membuat dedengkot rimba persilatan andalas ini jadi dingin kuduknya, karena dia tahu betul jarum-jarum itu pasti mengandung racun. Dalam mendengus sambil menahan sakit, Tua Gila cabut pisau terbang yang menyancap di lengan kirinya. Matanya yang cekung lebar beringas memandang liar ke arah kegelapan. Dia tidak dapat melihat penyerang gelap yang berada di tepi pasir. Namun dia ingat betul kalau tadi ada orang yang menyerang di atas pohon bakau. Dua berhasil dibunuhnya, 4 lagi lenyap selamatkan diri. Yang 4 itu tidak terjun ke dalam laut. Mereka pasti mendekam di pepohonan bakau di sekitar sini. Tua Gila memperhatikan terus di kegelapan di sekelilingnya. Lalu mulut kakek bermuka tengkorak ini kelihatan menyeringai. Dia berhasil melihat salah seorang penyerangannya bergelantungan di balik rerumpuhan pohon bakau. Tangan kanan Tua Gila yang memegang pisau bergerak. Orang yang diserang baru sadar kalau maut mengancamnya ketika pisau terbang itu hanya tinggal sejengkal di depan matanya. Dia berteriak keras, coba menghindar sambil memukul ke depan. Namun pisau terbang lebih dulu menancap di tenggorokannya. Dua tangan yang bergelantungan di pohon bakau terlepas. Tubuh orang itu jatuh ke dalam laut menggelepar-gelepar beberapa kali lalu lenyap di permukaan air. Saat itu pula kembali terdengar suara cuitan keras dari arah pantai Bandaru. 3 gelombang pukulan sakti. Di bawah kakinya Tua Gila melihat 3 senjata tajam berkilauan mengarah ke kaki, paha dan pinggangnya. Pisau terbang dan jarum-jarum hitam tak ketinggalan mencari sasaran di tubuh kakek bermuka tengkorak ini. Jaram, dan apa yang membuat mereka benar-benar hendak membantaiku? Kertak Tua Gila. Batang-batang pohon bakau tiba-tiba pula berserabutan secara aneh melindungi sosok Tua Gila dari serangan yang datang dari arah pantai. Batang-batang pohon itu hancur berantakan begitu terkena tabrakan angin pukulan sakti. Tua Gila sendiri tergonta-gantai. Mungkin dia sanggup bertahan dan tetap bergelantungan, namun bahayanya terlalu besar. Dia harus menyelamatkan diri dari serangan senjata rahasia berupa pisau terbang dan jarum hitam. Belum lagi 3 senjata yang membabat sebelah bawah. Benar-benar jahanam. Makin Tua Gila, dia kerahkan tenaga dalam, terpaksa biarkan tubuhnya tersapu oleh salah satu angin pukulan lawan. Meski bisa menyelamatkan nyawa, namun orang tua tidak dapat menghindar cedera akibat pukulan jarak jauh itu. Tubuhnya terpental 2 tombak ke kiri, pinggul kirinya serasa memar, sekujur kaki kiri laksana lumpuh. Pisau terbang dan jarum hitam berkesiuran di atas kepala dan kaki kiri kanannya. 2 tebasan senjata tajam di sebelah bawah berhasil dielakkannya. Senjata ketiga membabat ke kaki kanan. Tua Gila cepat angkat kakinya yang diserang, namun ujung jubah putihnya masih sempat dimakan ujung senjata lawan hingga robek besar. Edan, kalian mau main gila? Apa kalian kira aku tidak bisa main gila juga? Tubuh Tua Gila melesat ke kiri, bergelantungan di serumpuran pohon bakau lalu melesat ke kanan. Setelah itu melesat ke jurusan lain. Setiap tubuhnya berkelebat, terdengar jeritan-jeritan mengerikan. 2 dari 3 penyerang bersenjata menemui ajal dimakan tendangan kaki kanannya. Yang ketiga disergapnya dari atas. Selagi dia memuntir kepala orang ini dari arah pantai melepas 6 buah pisau terbang. Tua Gila cepat membalikan tubuh dan pergunakan badan orang yang dipuntir kepalanya ini sebagai tameng. 4 pisau menancap telak di kepala, dada, dan perut orang. 2 lainnya melesat menghantam udara kosong. Tua Gila cepat kerahkan tenaga dalamnya ke tubuh sebelah kiri yang terasa lumpuh. Baru saja rasa sakit sirna, tiba-tiba dari arah tepi pasir menyambar satu sinar merah. Mula-mula sinar itu membentuk garis lurus setengah jalan melebar seperti kipas, terus menggebu ke arah di mana Tua Gila berada. 2 batu besar yang berada di tepi pantai hancur berantakan dan mengumpulkan asap dihantam sinar merah. Pohon bakau di balik mana Tua Gila berusaha menyelamatkan diri itu hancur lebur, langsung dikobari api. Kalau Tua Gila tidak cepat jatuhkan diri ke laut, niscaya ikut terlumat oleh sinar merah yang luar biasa panasnya itu. Terbakarnya daun dan pohon bakau membuat laut di mana Tua Gila berada menjadi terang benderang hingga para penyerang gelap lebih mudah dilihatnya. Kembali dari arah tepi pasir, sinar merah menderu. Pukulan kipas neraka, seru Tua Gila yang sejak hantaman pertama sudah mengenali. Tak bisa aku percaya. Apa benar dia ikut hendak menjara nyawaku? Oh, benar-benar gila. Dendamnya di masa lalu tak kunjung habis. Tebaran sinar merah menderu di laut dangkal sedadak. Tua Gila terpaksa menyusup penyelam ke dalam air, berlindung di balik perahu kayu. Hancurkan perahu itu! Seorang berteriak. Lalu satu gelombang angin melesat di permukaan laut. Perahu milik Tua Gila hancur berkeping-keping. Air laut mencerat setinggi 2 tombak. Tua Gila lenyap dari pemandangan. Lenyap! Dia lenyap! Ada orang berteriak. Dia belum mati! Lekas ke muara! Seseorang berseru memberikan perintah.
Baru saja seruan itu lenyap dari arah tempat melesat beda-beda bulat dari kegelapan suara beda-beda bulat. Dalam kegelapan terdengar suara mengeke. Dajjal tolol. Aku kembalikan hadiah penyambutan pada kalian. Awas, serangan tengkorak. Saat itu, dari udara yang gelap, tatan beda-beda putih yang bukan naik ada tengkorak-tengkorak yang sebelumnya bertebaran di permukaan laut. Sengaja disebar oleh orang-orang yang hendak membunuh tua gila. Kini, si kakek pergunakan tengkorak itu sebagai alat penyerang yang berbahaya, hingga orang-orang yang ada di tepi pantai sesaat menjadi kalang kabut. Satu orang roboh muntah darah begitu dadanya dihantam sebuah tengkorak. Beberapa rangkum angin pukulan menderu udara, belasan tengkorak hancur bermentalan. Lepaskan buaya di muara. Seseorang hendak berteriak dalam kegelapan malam. Dua sosok berkelebat ke arah timur, di mana terdapat sebuah sungai kecil. Dengan cepat mereka menarik sebuah jaring lebar terbuat dari bambu yang sengaja dipasang di mulut muara. Di belakang jaring bambu itu mendekam lebih selusin buaya laut yang lebih dari 10 hari tak pernah mendapat makan. Begitu jaring penghalang dibuka, binatang-binatang yang berlaparan dan telah mencium bau bangkai segera meluncur ke laut. Tua gila mereka kaget ketika melihat munculnya begitu banyak buaya di permukaan laut. Binatang-binatang ini dengan ganas melihat mayat-mayat para penyerang yang telah dibunuh tua gila sebelumnya. Namun beberapa ekor di antara mereka segera melesat ke arah si kakek. Aku pemilik pulau, aku penguasa pulau, kembali ke tempat kalian. Teriak tua gila. Dua ekor buaya tampak seperti menahan gerakan mereka mendengar bentakan tua gila. Namun yang 3 ekor lagi tidak mau peduli. Mereka terus saja menyerbu ke arah tua gila. Makhluk tolol, teriak tua gila. Tangan kanannya dikepulkan ke atas permukaan air laut. Air laut menggelombang muncrat. 3 ekor buaya terhempas ke belakang, tapi segera pula menyerbu kembali dengan ganas. 2 menyusup ke dalam air, yang ketiga melesat di permukaan. Tua gila kerahkan tenaga dalam dan melesat setinggi 1 tombak, dan dia selamat dari serangan buaya yang hendak membantainya di bawah permukaan air laut. Namun, buaya ketiga datang menyerbu dengan mulut terbuka dan hantamkan ekor. Di saat yang sama, dari arah tepi pasir melesat sinar merah. Bukan pukulan kipas neraka. Waladalah, celaka diri tua keropos ini. Kalau tua gila, salah satu dari 2 serangan, yaitu serangan buaya atau kipas neraka, tak dapat dan tidak akan menabrak tubuh kurus si kakek. Tua gila memutuskan lebih baik menerima hantaman ekor buaya. Kakek ini terpental sampai 6 tombak. Dari keningnya meluncur darah. Tulang pipinya sebelah kiri retak dan tulang dalam akibat hantaman ekor buaya. Sesaat tubuhnya terkapar di atas pasir. Lekas, ringkus manusia jaram itu. Seseorang berseru berikan perintah. 4 sosok tinggi besar menyergap ke arah tua gila yang saat itu tengah mengusap darahnya yang menutupi pemandangan mata kirinya. Tiba-tiba tua gila dorongkan kedua tangannya ke depan. 4 laki-laki hendak meringkus menjerit keras. Tubuh mereka terpental berguling di atas pasir pantai. 2 orang langsung tak berkutik lagi, putus nyawa. 2 lainnya menggap-menggap mencoba bangkit berdiri, namun muntahkan darah segar lalu terjungkal roboh. Tua gila dengan cepat meneliti wajah keempat orang itu. Tak satu pun aku kenal. Pasti mereka ada cecere-cecere yang dijadikan umpan korban. Membanting tua gila. Siapa yang jadi derpot mereka? 1, aku sudah bisa menerka, tapi di ujung sana aku lihat lebih dari 10 keparat mendekam dalam kegelapan, menginginkan kematian diriku. Gila betul. Tua gila, jalan lolos tidak ada bagimu. Jika kau mau menyerahkan diri, kami berjanji akan mengurus mayatmu secara baik-baik. Ada seseorang yang berteriak dari arah pantai. Tua gila tidak mengenali siapakah yang barusan bicara. Sambil mengusap darah di mukanya yang cekung, dia tertawa mengekek. Bagaimana mungkin kalian akan mengurusi mayatku? Kalian akan mampus lebih dulu dariku. Beberapa orang terdengar menyumpah dalam kegelapan. Lalu sinar merah melesat dari arah pantai. Bersamaan dengan itu, tua gila melihat beberapa orang berkelebat ke arahnya. Masing-masing lepaskan pukulan tangan kosong berkekuatan tenaga dalam tinggi. Pantai laksana disapu topan. Pasir berterbangan, air laut bergelombang, dan batu-batu yang ada di tepi pantai bergetar keras. Beberapa di antaranya terbongkar dan menggelinting jauh. Tua gila jatuhkan diri sama rata dengan pasir pantai. Sambil menelentang di pasir, dia balas menghantam ke depan. Tenaga dalam yang tinggi bentrokan dengan gabungan beberapa tenaga dalam yang serempak menggempurunya. Terjadilah hal yang hebat. Tubuh tua gila laksana sehelai daun dihantam angin puting beliung melesat di udara. Pakaian putihnya robek hampir di setiap sudut. Dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya mengucur darah. Dalam keadaan seperti itu, tubuhnya jatuh terhantar di balik lamping batu karang. Di arah pantai 8 orang terjengkang di pasir. 2 tak bangun lagi, 2 bangkit terhuyung-huyung. Yang 4 cepat melompat berdiri seolah-olah tidak menderita atau cedera apa-apa. Dari balik batu karang, tua gila cepat mengatur jalan darah, pernafasan, dan tenaga dalam. Dia hanya sanggup menghentikan kucuran darah. Namun rasa sakit seperti menguliti sekujur badannya. Terbukuk-bukuk, dia melangkah tertati-tati, masuk lebih dalam ke balik batu karang. Denyutan luka akibat hantaman ekor buaya di kepalanya seolah palu godam yang hendak menghancurkan batu kepalanya. Di satu tempat yang dirasakannya aman, di antara celah 2 batu karang, orang tua ini jatuhkan diri. Dia cepat duduk bersila, kembali mengatur jalan nafas, peredaran darah, dan tenaga dalam. Ada yang tidak beres dengan diriku. Tenaga dalamku sulit dialirkan, seolah urat-urat besarku terbendung di beberapa bagian. Pukulan pembendung tenaga. Kalau bukan karena itu, tak mungkin aku begini. Celaka. Apa benar ada pukulan sehebat itu? Siapa di antara mereka yang memiliki?
perempuan celaka itu pasti bukan. Sialan, gila. Kalau tahu bakalan begini, lebih baik aku mengikuti kata-kata Sinto Gendeng. Jangan buru-buru kembali ke Andalas ini. Tua gila, kami tahu kau mengalami cedera berat. Apa masih mau serahkan diri? Dari arah pantai terdengar teriakan orang. Jangan. Tua gila merutuk. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri dan mengintai dari balik batu karang. Baru saja kepalanya muncul sedikit dari arah pantai yang menyembur sinar merah pukulan kipas neraka. Fus! Sinar itu dengan dahsyat menyebar laksana kipas satu tombak di depan batu karang. Boom! Batu karang setinggi 4 tombak itu laksana ditebas petir. Bagian atasnya yang berkuntum melesat masuk ke dalam laut. Tua gila merasakan kakinya bergetar dan cepat menjauh dari batu karang yang kini menyerap panas sinar pukulan kipas neraka hingga tak ubahnya seperti bara api. Tua gila cepat menyingkir di balik gugusan batu karang lainnya. Dalam kegelapan, dia keluarkan senjata yang paling diandalkannya, ini segulung pedang yang itu disebut pedang kayangan. Tua gila, kami memberi kesempatan sampai 3 hitungan. Jika kau tak keluar dari balik batu karang menyerahkan diri, kami akan menyerbu dan membunuhmu. Masuki, silakan masuk. Pintu neraka sudah kubuka lebar-lebar untuk kalian. Teriak tua gila, lalu masih bisa tertawa gelak-gelak. Di tepi pantai, dalam kegelapan beberapa orang segera berunding. Kebanyakan mereka tidak setuju untuk menyerbu ke balik batu karang di mana musuh bersembunyi. Walau lawan diketahui sudah terluka, tetapi terlalu besar bahayanya untuk menyerbu. Saatnya kita menjalankan siasat yang sudah diatur dulu, berkata seseorang di antara mereka. Aku setuju, jawab seorang dari sebelahnya. Mereka yang ada di situ memandang pada nenek bermuka putih mengenakan jubah hitam seolah menunggu keputusan. Kurasa memang sudah saatnya kita menjalankan siasat. Nenek muka putih Sabenan Ranca akhirnya angkat bicara. Matanya melirik ke arah gugusan batu karang. Tiba-tiba dia melihat sesuatu, serta merta perempuan tua ini berteriak, "Awas, pedang kayangan!" Satu buah benda halus berkilat melesat dalam kegelapan malam. Sabenan Ranca cepat berkelebat menyingkir. 3 orang di sebelahnya melakukan hal yang sama, berpencar mencari selamat. 2 orang lagi yang tadi cedera akibat bentrokan tenaga dalam dengan tua gila bernasib sial. Cedera yang mereka alami membuat mereka bertindak agak lamban. Ujung pedang kayangan laksana kawat baja menusuk ke tenggorokan orang di sebelah kanan. Lehernya kemudian terpuntir melintir dan robek besar. Dari mulutnya terdengar suara seperti ayam dipotong.